pembuatan telur dadar yang biasa dibuat pakai risol, lumpia, sosis Solo, arem-arem nasi, kecuali arem-arem mie pakai telur rebus dipotong-potong. Yang saya sebut itu berarti masuk daftar pembuatan semua. Dan ini telurnya asli dibuat sendiri. Bahannya dari tepung, udah jelas ya. Udah jelas. Ini telurnya memang buat sendiri. Jadi bukan telur ini beli di pasar mana itu bukan, tapi ini jelas buat sendiri ya. Kalau ibu saya misalnya mau beli telur ini di pasar kulitnya bisa aja, tapi ibu saya tidak mau beli di pasar. Inginnya buat sendiri kulitnya. Kalau beli di pasar itu memang kulitnya renyah, tapi udah dibentuk tekstur begitu. Tapi kalau yang dibuat ini teksturnya lembut. Nah, tapi apakah ini bisa renyah juga? Bisa. Pas makan lumpia. Kalau lumpia itu yang pasti renyah karena tidak pakai tepung panir, ya. Tapi kalau risol itu pakai tepung panir. Itu selalu namanya risol ya. Nah, kecuali yang tidak memakai telur dadar yang kayak begini, itu hanya arem-arem nasi. Arem-arem misalnya ya, arem-arem mie. Kalau arem-arem nasi itu pakai, ya. Arem-arem nasi pakai. Pokoknya yang itu pakai. Nah, dari mana perbedaannya? Dari isiannya aja yang berbeda, ya. Isian saja yang berbeda, ya. Kalau sosis ya. Nah, isinya berbeda. Kita cek ya cara pembuatannya gimana nih telurnya ya. Jadi tadi tuh pakai yang panci itu. Nah, dituangin ke sini pakai centong terus dibentuk lah dari telur dadarnya nih. Kalau dadar yang biasa buat arem-arem atau apalah pokoknya gitu ya, yang biasa lah. Nah, terus dibentuk. Nah, ini matangnya berapa lama ya kira-kira? Ya, matangnya cepet lah. Mungkin nih kurang lebih matangnya sekitar mungkin 5 nggak sampai lah ya. Mungkin hanya 3 detik 4 detik lah ya. Karena tipis banget nih telurnya ya. Tuh. Saya nggak tahu lah matangnya berapa lama ya. Mungkin perkiraan sekitar 10 detik lah ya, 10 detik gitu ya. Karena kalau tipis gini pasti cepat matang lah ya. Tuh, jadi begitu tuh prosesnya. Wajannya ini nih. Nah, ini wajannya khusus teflon pembuat telur. Ya. Telur yang biasa yang dipesan setiap semua konsumen. Ya. Nah, inilah bahan yang dipakai buat yang namanya arem-arem. Ini bahannya. Arem-arem masuk, risol masuk, lumpia masuk ya. Sosis Solo juga masuk. Yang best seller cuma ada 3. Yang pertama itu arem-arem nasi. Yang kedua itu arem-arem mie. Yang ketiga lumpia. Itu yang masuk golongan best seller. Yang lainnya masuk golongan favorit. Ya, ini kurang lebih matangnya mungkin sekitar 10 detik lah ya, 10 detik lah gitu. Nah, ini sampai matang nih. Kalau nggak matang nanti mentah nggak enak dimakan. Ya. Nah, ini nih. Nah, ini kulitnya. Nanti barulah diisi. Mau isi apa nih? Lumpia atau mau isi risol atau mau isi sosis. Ya, nanti dia akan diisi. Ya kan? Jadi begini kulitnya. Nggak mungkin kulitnya lain. Ada juga dadar gulung. Warnanya hijau kulitnya itu. Tapi isinya kelapa. Ada. Tapi ibu saya nggak bisa buat. Ya, tapi saya nggak pernah makan. Karena saya nggak suka tuh ya kalau yang model kayak seperti yang ada kelapa di dalam. Tapi yang udah ada kayak gula merah gitulah, kelapanya dikayak warnain gitu. Itu saya nggak suka tuh. Tapi kalau yang begini saya suka. Nah, saya nggak suka tuh, ya. Nah, jadi ini udah banyak nih. Pemesanannya udah dari mana-mana. Bukan hanya dari jangkauan dari Jakarta Pusat saja, tapi jangkauannya udah cukup luas. Ya, luas. Bahkan apartemen pun udah ada yang mesen. Bahkan perkantoran manapun juga ada yang mesen. Kantor manapun ada yang mesen. Kalau kantoran itu biasanya dia mesen untuk pemesanan yang banyak, yang jumlahnya ratusan biasanya. Atau untuk acara apa? Misalnya untuk acara ulang tahun kantornya dari si X gitu kan, kantor misalnya ulang tahun ke-42-nya, 42 tahun bisa untuk kantornya gitu kan, atau ulang tahun yang ke 100 harinya, yang 100 tahunnya bisa ya. Itu kalau untuk kantor biasanya gitu kan. Tuh, untuk kantor ya. Tuh pembuatannya begini tuh.
Nah, tuh. Jadi kayak begitu. Ya, digoyang-goyang. Nah, terus taruh di kompor. Nah, tapi kelihatannya mudah. Tapi ini sulit loh. Sulit banget ya. Sulit. Makanya ibu saya nih. Sulit. Ibu saya ini memang bidang karyanya memang udah ahli dimasak lah. Jadi udah nggak ada yang heran siapapun ya. Baik dari keluarga inti maupun saya juga nggak heran ya. Cuma saya nggak bisa membuatnya gitu aja ya. Nah ini telurnya kalau dia matang. Nah ini namanya isi lempi ya. Nah ini kan tuh lihat tuh. Nah begini nih kulitnya nih kalau udah matang nih. Tuh ini kulitnya nih. Nanti nih diisi di sini diisi. Nanti ditutupin. Nah ini pakai pakai tepung gitu ya, tepung apa gitu ya. Nanti di tepung itu isi air. Nanti tutup ini. Kalau nggak ditepung ini nih, nanti kebuka-buka isinya. Nah, habis itu nanti taruh di frozen ya. Mana contoh frozen enggak? Nah, nanti kalau udah dibentuk nih, nah udah dibentuk, udah dingin, udah diisi semua, dibungkus dah. Kenapa dibungkus? Gunanya biar tidak lengket pas taruh di frozen. Kalau nggak dibungkus tuh lengket, nanti pada pecah-pecah isinya takutnya. Ini kan lembek ya. Nah, itu lihat tuh. Ini kan lembek banget ya. Jadi harus dibungkus plastik satu-satu. Nah, itu lihat tuh pembuatannya. Wow, unik juga ya. Digoyang-goyang ya pembuatannya ya. Nah, jadi wajar kita cek cara pembuatan telur dadarnya ini ya. Tuh. Bahannya jelas kayak tepung ini. Ya. Tuh, lembut banget teksturnya tuh. Saya pegang-pegang tuh lembut ya. Untuk tangan tenang, udah steril ya. Tuh, udah steril tangannya. Tuh. Lihat, ini pakai teflon loh, khusus ya. Khusus telurnya, tapi teflonnya cuma ada satu. Kalau ini banyak, teflonnya bisa ada sampai 5 ya. Tuh, kalau misal banyak pesannya 5 bukan satu ya. Tuh, mantap ya. Tuh, oh iya. Tuh, mantap ya. Tuh, lihat tuh. Nih, telurnya lembek banget nih, gampang sobek ini ya. Gampang sobek ya, tapi kalau yang beli pasar-pasar mana-mana manapun, telurnya memang teksturnya agak keras. Jadi kalau untuk sobek pasti agak sulit. Ya, tapi kalau ini memang gampang sobek karena teksturnya sangat lembut. Tuh. Tuh, lihat tuh. Wah, sangat unik banget ya telurnya ya. Unik dan sangat menarik. Jadi narik semua perhatian orang dari dekat maupun dari jauh. Ya, secara kasat mata ini akan jadi dilirik sana sini. Pasti dong itu ya. Jelas banget ya. Tuh, lihat tuh. Nah, tuh lihat tuh telurnya. Nanti udah matang taruhlah piring. Gitu ya. Taruh piring. Udah dibuat, taruh di frozen atau kulkas. Kalau frozen pasti taruh paling atas. Ya kan ini pemesanan ya. Untuk yang ada pesan ya, mungkin besok kayak pesanannya nih. Dia pesannya banyak loh. Ada 3. Jadi ada pesan lumpia, ada pesan risol, ada pesan arem-arem. Wah, 3 loh dimintanya. Tuh, lihat tuh, untuk kuning begini tuh telurnya tuh. Nah, ini teflonnya tuh. Nah, ini kalau tahu lama nanti gosong nih, ya. Jadi harus diangkat, tahu sini telurnya. Jadi nggak boleh gosong ya. Kalau gosong nggak akan enak dimakan, ya. Pasti nggak akan enak dimakan. Pasti ya itu. Tuh, lihat tuh. Sangat istimewa. Pembuatannya asli dari buat sendiri. Jadi tidak ada kata tiru-tiru, enggak. Ini asli dari tangan sendiri, dari ibu saya sendiri ya. Makanya wajar kalau ini dibilang tangan dingin. Wajar ya. Wajar banget. Jadi udah nggak heran ya. Dari segi pengalamannya udah jelas. Dari segi kerasaannya udah jelas. Pasti enak. Ya nggak? Pasti. Karena yang pesen udah nggak tahu udah dari mana-mana lah ya. Tuh, tapi ini tetap ada sesuai nama nomor antriannya. Siapa yang pesan duluan, itulah yang akan dapat. Siapa pesan belakangan, maka dia yang harus mengantri. Ya. Jadi tidak bisa semuanya harus di line satu-satu, satu-satu, satu-satu. Kalau dia mau nunggu antrian, berarti dia bersabar. Tapi kalau tidak mau nunggu antrian, dia berarti nyari tempat lain ya. Pasti dia akan nyari tempat lain ya. Pokoknya pasti ada antriannya. Nah, ini kayak telurnya udah matang nih, saya bantu angkat ya. Udah matang ya. Nah, ini kayaknya udah matang nih. Jadi kita angkat aja. Nah, tuh. Lihat tuh. Nah, kayak begini telurnya nih kalau matang. Tuh. Ini teflonnya nih. Nah, ini teflonnya nih.
nggak ada minyaknya sama sekali ya. Mungkin tadi minyaknya ada sedikit nih minyaknya nggak terlalu parah ya, karena ini kan kalau minyaknya banyak juga nggak enak ya. Nah minyaknya sedikit nih, telurnya jadi begini nih tuh. Ini bisa nggak kalau dimakan biasa aja? Bisa, cuma kurang nendang makannya. Lebih enak makannya itu pakai dengan isinya ya, karena akan lebih enak, akan lebih nikmat makannya tuh lihat tuh, ini asli ya, buatan sendiri. Ibu saya tuh memang karyanya luar biasa lah ya, ada-ada aja ya kan, makanya lancar terus pemesanannya walaupun ini belum dengan pesat yang cukup besar ya pengembangannya ya, cukup yang sangat lumayan, tapi nggak jadi masalah ibu saya ya kan, asal bisa kuat ya kerjain, asal tidak kuat kerjain ya nanti lagi, atau bisa juga di ini ya, nggak diterima pesanannya ya, tergantung ibu saya mau terima atau enggak, tergantung ibu saya. Tapi kalau misalnya banyak banget nih ibu saya pesanannya, pasti ada salah satu yang akan ditolak itu pasti. Karena apa ditolak itu? Karena terlalu banyak pesanannya. Tapi kalau pesanannya tidak terlalu banyak, pasti ibu saya akan menerima. Siapapun saja yang pesan. Nanti untuk harga-harganya, info-infonya akan saya kasih tahu lebih lanjut ya. Akan lebih lanjut nanti seperti apa harga-harganya ya. Nanti akan tahu kok. Ya, makanya kalau udah penasaran tuh sama saya, ikutin terus channel saya ya, yang bernama Cakra Utama Sokul dan Cakra Utama. Pasti akan banyak variasinya. Akan banyak sekali ya. Dan banyak nanti ada lucu-lucuannya juga, ketawa-tawaannya nanti juga ada. Ya, nanti akan tiba waktunya kapan? Segera mungkin ya. Belum nanti ada jalan-jalannya banyak. Wah, pokoknya banyak lah ya. Pokoknya nggak akan habis-habis lah topiknya. Ingin tahu? Ayo, nyalain lonceng hitam ya. Biar rasa penasarannya akan kejawab semuanya. Saya yakin akan kejawab penasaran kalian kalau kalian sudah nyalain lonceng hitam. Tapi kalau tidak nyalain, tidak akan kejawab rasa penasarannya itu ya. Tuh. Nih, lihat tuh. Ini yang mentahnya nih. Nah, ini mentahnya nih. Nah, ini matangnya, ini mentahnya nih. Nah, mentahnya emang begini nih. Nah, ini tempat yang saya yang buat yang cetaknya nih. Pakai cetakan begini bulat. Jadi set gitu. Nah, terus digoyang-goyang pembuatannya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Tuh, emang begini bahannya tuh. Nah, ini bisa berapa banyak nih, tergantung pesanannya. Kalau ini banyak berarti telurnya sebanyak dibuat jumlah puluhan atau ratusan, tergantung. Nggak bisa disesuaikan ya. Nah, lihat tuh. Nah, ini cetakannya nih. Atau dibilang nama centongnya pembuatannya. Jadi udah ada ukurannya. Jadi ini segini tuh buat ukuran satu telur dada tipis. Nah, ini kalau misalnya sampai 2, nambah lagi ini tebalan. Karena kan nanti yang tebal itu diisinya, bukan tebal di ininya. Tapi kalau dimakan buat biasa aja, itu lebih baik telur dadar. Buat telur dadar aja, tapi isinya boleh isi 2, isi 3. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau yang ini, jangan tebel-tebel, ntar jadi jelek. Ya, karena kan udah tebel sama isinya ya. Nah, tuh. Lihat tuh. Nah, ini cair banget nih. Encer ya, memang begini. Nah, nanti cetak nih satu-satu. Cetak. Nah, dikelola. Gitu ya. Pasti akan dikelola. Gitu ya. Nah, tadinya banyak nih, satu panci gede nih, cuma ini udah berkurang, mungkin ini kekurangan tinggal dikit lah gitu ya, tinggal sedikit banget. Nah, ini makanya ini dibilang namanya cek pembuatan. Nah, inilah tuh lihat tuh. Nah ya, ini mentahnya, ini matangnya, tuh beda kan. Nah, tuh beda tuh. Nah, tuh gampang, ini jelas ya, gampang sobek banget. Tapi ini nggak, nanti juga kalau udah diisi ini bakal padat kok ya, bakal padat, jadi nggak bakal gampang sobek kalau udah diisi, padat nanti ya bakalan. Nah, tuh lihat tuh diperjelas ya, diperdekat ya. Nah, ini kelihatannya saja tinggal sedikit, tapi tadi masih banyak ya, kelihatannya saja. Nah, ini juga nih, tadinya ini juga banyak, tapi sekarang udah tinggal segini. Mungkin ini kurang, tinggal dikit lagi nih. Ya, tinggal sedikit lagi. Nah, ini dibilang sama tepung panir. Nah, ini yang biasa digunakan untuk risol atau butter balon. Ya, itu yang digunakan biasanya ya. Nah, nih. Tuh.
Tuh, inilah ibu saya. Karyanya mantap, luar biasa ya. Asli buat sendiri. Ya, saya sampai salut sama ibu saya ya. Luar biasa ibu saya ya.